Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Habis ini ilman warzuqni fahman wa amlan taqabbalan. Kita coba masuk ke sini ya sekarang ya. Ini belum ya, emang belum ya, karena terakhir di soal yang itu. Oke. Coba gantian Kendra yang baca. Ayo Ken, baca Ken. It is common in written expression question on test for the verbs to be formed incorrectly. Therefore, you should check the form of the verb carefully. You should be familiar with the following verb forms: the base forms, the present tense, the present participle, the past, and the past participle. Oke, mantap. Artinya? Oh, belum. Oh ya, ya lanjut. Example of each of these verb forms as they are used in this text. Ya, terus? Ayo, translate please. Hal ini adalah umum dalam penulisan dalam pertanyaan yang ada di dalam TOEFL test untuk kata kerja yang terbentuk salah. Kenapa? Gimana? Nggak tahu. Ya udah, tunggu bentar. It is common written expression questions on the TOEFL test for the verbs to be formed incorrectly. Sudah jadi hal yang biasa, ya. Adalah sebuah kelaziman dalam model pertanyaan writing, misalnya written expression itu maksudnya writing ya, tulisan structure di tes TOEFL. Kalau kita tuh nanti nggak bisa membuat ya atau menentukan bentuk-bentuk kata kerja dengan tepat ya, atau misalnya yang disodorkan di situ di tes adalah bentuk kata kerja yang salah, incorrectly. Oleh karena itu, you should check the form of the verb carefully. Maka kamu harus mengecek atau memeriksa bentuk dari kata kerja itu yang ada di soal TOEFL test itu dengan hati-hati, dengan teliti. You should be familiar with the following verb forms. Kamu harus sudah mengenali ya, bisa mengenali, mencermati bentuk-bentuk kata kerja berikut ini. Yaitu apa aja? Ada the base form. Base itu maksudnya bentuk dasar. The base form. Ya, the base form, ada the present tense, ada the present participle, ada the past and the past participle. Following are examples of each of these verb forms as they are used in the text. Nah, ini berikut ini adalah bentuk-bentuk ya dari masing-masing kata kerja yang sudah disebutkan di atas. Bentuk kata kerja yang disebutkan tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi disajikan dalam bentuk tabel. Misalnya base form. Base form ini bentuk dasar. Bentuk dasar ya di akar kata yang nantinya bisa diubah ke dalam tense apapun. Kalau dia masuk ke tense present misalnya, maka kapan dia ditambahkan S? Ketika dia ketemu dengan third person singular, ya kan? He, she, it. Makanya dia di sini dikasih brackets, ya kan? Dikasih tanda kurung buka dan kurung tutup. Gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang lain, jenis subjek yang lain, entah itu orang pertama, orang kedua, misalnya I, we, they, selain he, she, it, dia tanpa menambah huruf S. Ketika dia ada di tense present. Gitu kan ya, kita tahu ya. Sekarang ketika dia di present participle kita udah pelajari di skill di atas yang di awal-awal, itu gunanya adalah untuk modify adjective, untuk menjelaskan adjective. Maka present participle ini bentuknya ada verb ditambahkan ing form. Ya, the walking lady. Berarti lady yang mana? Misalnya di in the crowd, misalnya you see many ladies, ya kan, banyak ladies di situ. Which ladies maksudnya do you mean? Misalnya itu, which lady do you mean? Oh, the one who is walking. The one who is walking, kalau kita ganti jadi the walking lady. Oh, wanitanya sedang berjalan, bukan the sitting lady. Atau mungkin the lady who is wearing a red gown, misalnya gitu. Atau lady yang lagi watching TV, misalnya, bukan, tapi yang lagi walking. Oke, itu present participle, ya.
Kalau dia dibentuk past, alias kalau di kolom kata kerja di kolom kedua yang tengah simple past tense ya. Past tense. Berarti dia dipakai di bentuk simple past tense, di tense simple past tense. Dia pasti verb 2 ya di kolom kedua. Kalau untuk yang regular ditambahkan ed, regular ya plus ed. Kalau irregular dia harus by memorization, harus dihafalkan karena dia irregular. Gitu ya, secara singkat. Past participle ini gimana? Past participle ini kita orang Indonesia biasa sebut dia adalah verb 3. Dia di kolom ketiga, kolom paling kanan di daftar kata kerja. Ya. Di sini diacak, di sini yang regular ya. Kebetulan verb 2 sama verb 3 itu sama. Ini orang Indonesia bilang verb 2. Ini orang Indonesia bilang apa? Verb 3 ya. Ini di irregular karena harus dihafalkan. Sing, seng, sang ya kan. Sengnya verb 2, sangnya verb 3. Come, came, verb 2, come lagi verb 3. Begin, verb 1, di sini ya. Ya, di sini kebetulan sama. Verb 1, verb 2-nya jadi sang, came, sama began. Verb 3 jadi sang, come, sama began. Oke? Jelas ya sampai sini ya? Lanjut ya. Oke, sip. Ya udah master kalau yang gini-gini Kenta udah tahu dia. You should be particularly aware of the following 3 problematic situations with verbs because they are the most common and the easiest to correct. Kamu juga harus secara khusus gitu ya, harus menyadari, harus tahu, harus bisa mengenali 3 situasi masalah berikut ini ya, yang ada yang berkaitan dengan verbs atau kata kerja. Karena kenapa? They are the most common and the easiest to correct. Karena ini adalah bentuk-bentuk yang paling umum muncul dan juga yang termudah untuk dikoreksi. 1, misalnya check what comes after have. Periksa apa kira-kira yang muncul setelah have. Have ini auxiliary verb atau helping verb. Yang kedua, check what comes after be. Be juga helping verb, ya. Yang ketiga, check what comes after will, would, and other modals. Periksa, cek lagi apa yang tertulis setelah apa yang datang setelah will, would, ini modals ya kan. Other models ya, must, may, might, segala macam, should, banyak banget ya, gitu. Oke. Ini untuk lebih jelasnya lebih banyak lagi ada di Appendix F, nanti boleh you can check it out yourself. Kita langsung masuk ke sini aja. Itu sekilas aja, insya Allah udah bisa ya. Ini 3 cara untuk mengoreksi. Periksa apa yang datang setelah have, periksa apa yang datang setelah be, dan periksa apa yang datang setelah will, would, or other models. Lanjut ya ke skill 30. Skill 30 ini tentang after have, use the past participle. Ini kaidahnya umumnya harus dipegang. Setelah have, gunakan past participle alias verb 3. Ya. Contoh, whenever you see the helping verb have, ada di sini dia dibilang helping verb ya. Jika kamu menemukan ada helping verb have in any of its forms, dalam bentuk apapun yang dia bisa muncul ya, entah itu have, entah itu has, have untuk I, we, they, has itu untuk he, she, it, having berarti dia present participle ya, present participle. Entah dia had, berarti dia jadi verb 2 atau juga dia merupakan past participle juga. 3, be sure that the verb that follows it is in the past participle form. Kamu harus pastikan bahwa kata kerja yang mengikutinya adalah dalam bentuk past participle alias verb 3. Oke, di sini apa nih contohnya? They had walked to school. Tadi kan katanya kaidah pertama suruh periksa setelah have, ya kan? Kaidah pertama. Periksa what comes after the helping verb have. Kita periksa di sini ternyata helping verbnya had, ya kan? Had ini berarti ciri-ciri tense yang apa? Masih ingat nggak? Tense yang mana dari 12 tenses? Yang pakai had? Satu aja. Yang depan, Kak. Hah? They had walked to school. Pakai apa nih yang pakai had? Ingat nggak semua past perfect tense? Past perfect tense. Iya nggak? Ya kan? Past perfect tense. Past perfect ini kan subjek plus had plus verb 3. Ya kan?
Jadi had ini harusnya walk pakai ed. Berarti verb 3 harusnya walked. Oke, should be had walked. Harusnya gitu. Mereka harus berjalan ke sekolah. They don't have any vehicles karena nggak punya kendaraan. Oke, we have see the show. Ini jelas salah, ini salah ya. Salah. Ini yang incorrectly written. See juga salah. Kenapa? Karena harusnya dia verb 3. See ini base form atau di verb 1. Jadi harusnya have seen. Gampang ya kayaknya tuh verb 2. Salah karena dia mengikuti has. Has ini sudah di turunan dari helping verb have. Ya semuanya harus pakai verb 3. Jadi has taken. Verb 3 ini juga harus verb 3. Having ate berarti dalam bentuk past participle ya. Having eaten harusnya. Udah belajar belum ini ya? Ini masuk di materi kelas 12 sih. Present participle sama past participle tapi mungkin belum. Kalau di semester 1. Udah belum, Ken? Having eaten the cake misalnya. Sudah makan kue itu, he went to school. Having eaten the cake berarti dia dalam bentuk kala yang perfect. Berarti went ini, ya kan? Urutan kejadiannya, kronologinya makan kue dulu, misalnya the cake tadi. Setelah itu baru pergi ke sekolah. Verb 2, simple past tense. Dia harusnya having eaten. Verb 3. Oke. She should have did the work. Ini apa coba? Masih ingat nggak di grammarnya bahasannya tentang apa? I should have bought the car. Kenapa? Kenapa misalnya? I should have bought the car. But I, apa ini? Hadn't had money, misal enough money, gitu misalnya. Itu di if conditional ya, tipe 3. Iya kan? Iya. Ngomong-ngomong. Oh ya, suaranya kecil. Ya kan? Should have done, ingat kan? Should have done, berarti sesuatu yang udah terjadi, tapi udah kayak disesali karena udah terjadi tapi nggak bisa diubah ya. She should have done the work. She should have done the work. Conditional tipe 3 kan? If clause type 3. Oke? Gimana, udah inget belum? Udah? Halo, Ken? Are you there? Oh ya. Iya, suaranya kecil kayak jauh. Kenapa? Lupa on mic tadi. Oh iya. Tapi ini udah paham belum? Masih udah ingat belum ini yang tadi kebahas yang ini? If lo sama ini, ingat ya? Ya, ingat kan dulu pernah belajar ya? Oke. In addition, tambahan lagi, selain itu, you should be sure that if you have a subject and past participle, kamu juga harus yakin kalau kamu punya, misalnya ada satu subjek dan satu past participle, you also have the verb have. Kamu juga punya kata kerja have. Nah, this problem is particularly common with those verbs. Masalah ini itu khususnya ya sering umumnya ditemukan dengan kata-kata kerja tersebut. Misalnya sing, ya misalnya, tunggu bentar. Misalnya sing, sang dan sang. Oke. Sing, sang dan sang. The change from present to past participle by changing only the vowel. Gitu. Harus juga ingat untuk yang irregular verb yang cuman berubah satu huruf aja, yaitu bunyi vokalnya, huruf vokalnya I, terus A, terus U. Ya, perubahannya dari ketiga bentuk kata kerja tersebut, dari present ke past, terus ke past participle, verb 1 ke verb 2 ke verb 3 hanya mengganti atau perubahannya terjadi pada vowelnya saja atau bunyi audionya. Bunyi huruf vokalnya aja. Oke. Okay? Contoh, my friend sang in the choir. My friend sang in the choir. Harusnya kalau nggak ada have atau has di sini, my friend kan berarti dia has kan ya, atau had kalau dia past perfect, has kalau dia present perfect tense. Tapi cuman my friend sang in the choir. Kok sang ini verb 3? Tapi depannya nggak ada have loh, nggak ada helping verb have.
maka dia harusnya jatuhnya ke simple past. Berarti dia harusnya sang. Atau kalau nggak sang ya dibikin perfect. Jadi has sang. Jadinya jadi present perfect. Kalau ini tadi jadinya simple past tense. Yang become. He become angry at his friend. Ya. Become-nya ini nggak ada huruf S-nya. Berarti dia bukan present tense, ya kan? Oh, berarti ya udah. Berarti dia harusnya mestinya became nih. Became di posisi verb 2. Atau kalau mau tetap become berarti harus ada verb have di sini. Has become. Present perfect juga. Gitu. Ya. Karena kenapa di sini kita hanya masukin kedua kemungkinan ini? Karena di sini kita lagi bahas skill ini yang ngomongin soal after terus diikuti oleh past participle. The boat sank in the ocean. Sank, tenggelam ya, in the ocean. Karam in the ocean, di samudra. Maka dia harusnya kalau nggak ada have, has apapun di depan sank, ya kan, padahal sank ini verb 3, berarti dia dibalikin aja ke simple past. Simple past tense berarti yang di sini jadi sank, itu verb 2. Atau kalau mau tetap dibikin sank, tambahin has atau have, tergantung subjeknya. Di sini boat, it, berarti dia jadi it. It has. Jadi the boat sank, has sunk in the ocean. Gitu, oke? Gampang ya? Oke, kita langsung exercise saja. Kita cek dulu kenapa di sini dua contoh yang diberikan di sini ada incorrect sama correct. Yang incorrect kenapa coba? Drangnya Kak. Harusnya? Yang Harusnya apa kalau incorrect? Barusan yang dibahas, diubah aja ke simple past atau ke present perfect. Pakai yang A itu Kak. 2. Jadinya gimana? Suaranya kecil. The young girl drank a glass of milk. Oke, kita bisa pakai dua option. The young girl drank, dan dia berarti simple past. Kalau kayak contoh yang barusan kakak bahas ya. Atau pilihan kedua? The younger had drunk a glass of milk. Kita coba anulir dulu kemungkinan untuk had drunk, karena had drunk biasanya nanti bisa jadi ke contoh yang kayak nomor 2 ini. Yang ada kejadian, ada dua kejadian. Kan past perfect tense begitu ya. Ada dua kejadian yang berurutan. Maksudnya yang satu lebih pas daripada yang kejadian pertama, lebih pas daripada kejadian kedua. Itu berarti baru pakai had plus verb 3, past perfect. Ini kita masukin ke yang karena dia nggak ada lawannya, nggak ada kejadian kedua atau ketiga atau berapapun, hanya satu kejadian aja, ya kan? Bahwa ada young girl minum segelas susu, berarti pakainya coba ke present perfect aja, kayak contoh barusan di atas. Nih, yang ini. Berarti gimana jadinya? Dibikin present perfect ya? Iya Kak. Berarti? Drunk. Has, ya. Has drunk. Oke. Dibikin present perfect. Oke, jelas ya kan ya sampai sini kenapa kesalahannya dia masuk di incorrect. Yang kedua kenapa benar? Kenapa dia correct yang ini? Before she left. Ini ada before sama after. Berarti kita bisa masukin, terapkan tensesnya past perfect ya. Before she left, sebelum dia pergi, she had asked her mother for permission. Dia sudah meminta izin dari ibunya. Gitu. Berarti pergi dulu atau minta izin dulu sama ibunya? Pergi dulu. Izin dulu. Izin dulu dong. Berarti ini kejadian pertama. Ini first action. Ini baru pergi. Ini second action. Nah, first action ini, tindakan pertama ini jelas yang dia terjadi duluan, maka dia harus pakai past perfect.
Rumus past perfect apa? Had plus verb 3. Betul dong. Kejadian yang menyusul setelah kejadian pertama, yang terjadi setelah past perfect, berarti dia pakai simple past. Oke? Before she left. Chef ini verb 2. Easy ya. Dah, sekarang silakan kerjain yang tunggu. Kerjainnya dari sini dulu ya. Kakak SS-in dulu sebentar. Atau sebentar. Bentar ya, Ken. Oke, Kak. Hari ini dia try out ikut nggak, Ken? Lupa, Kak. Oh, alah, ini ada try out nih. TPS sama TKA. TPS itu 91 menit, TKA 76 menit. Iya, buat kelas 12 soalnya. Oke, sebentar. Kakak mau kirim ini. Oke, sekarang silakan kerjakan. Bentar ya. Balik lagi tadi mana nih? Oke, silakan dikerjakan. Oke, Kak. Yuk. Kayaknya 3 menit selesai nih, Kendra. Enggak, Kak. Udah mulai lupa soalnya. Wah, too bad. Harus sering diulang-ulang ya emang ya. Kalau enggak lupa. Oke, Kak.
Udah selesai? Udah selesai kan? Udah tapi bingung Kak. Masa? Iya. Sebentar, kita masih ada 6 menit lagi, terus kita bahas ini dulu bentar, habis itu kita off dulu, nanti nyambung lagi ya. Oke? Oke Kak. Ya, kita lihat nomor 3, kenapa dia incorrect? Having finished the term paper, setelah menyelesaikan, betul nggak? Betul nggak? Ini tadi contohnya di atas adalah dia masuk ke past participle kan? Ya nggak? Ya kan? Tadi di atas ada contohnya tuh. Iya. Contohnya tadi apa ya? Having eaten. Nih, having eaten. Berarti having eaten ini termasuk ke present perfect. Terus he went to school ini verb 2. Berarti polanya harus kayak gini ya. Karena tadi kenapa? Kejadiannya apa ya? Kejadiannya ada 2 nih. 2, yang duluan yang mana? Makan dulu, baru pergi sekolah. Kalau yang ini, setelah dia menyelesaikan makalah semester gitu ya, term paper, makalah semesteran, lalu dia mulai mempelajari studying for exam. He began studying for exam. Berarti ini benar nggak kan? Benar kan harusnya? Kenapa benar? Ya, karena ini tadi udah bentuk nih, udah benar bentuknya. Bentuknya adalah dia having finished itu dia dikerjakan duluan, sudah dalam bentuk past perfect ya, past participle, verb 3 kan? Terus having untuk yang past participle ya kan, ini terjadi duluan. Habis itu setelah menyelesaikan paper, makalah, baru dia mulai mempelajari atau belajar untuk ujian. Ini dalam bentuk tensesnya simple past. Berarti ini udah benar, gak ada kesalahan. Ini udah benar loh berarti. Salah ya ini ya nomor 3 ya. The secretary has broke her typewriter. Hayo, broke verb 3-nya apa? Verb 1-nya break, verb 2-nya broke, ketiganya verb 3-nya broken. Ayo lupa. Ini verb 3 nih, broken. Gak mungkin dong ada has terus jadi broke. Harusnya kalau mau pakai has berarti dia broken. Present perfect. Ngantuk kali nih Kendra nih. Ya, iya dong gitu. Berarti tadi nomor 3 salah, nomor 4 juga salah ya. Oke, harus ngulang lagi tentang tenses ya berarti ya. Iya, Ya. Harusnya has broken karena hasnya kita tetap pertahankan. Dia sudah merusakkan typewriter berarti mesin tinggi ya. Oke. Yang nomor 5, the installer should have complete. Should have complete. Tadi contoh yang di atas adalah dia termasuk if conditional tipe 3. Seharusnya dia sudah menyelesaikan tugas itu more quickly. The task the installer. Incorrect harusnya apa? Completed. Iya, begitu. Harusnya completed alias dia di verb 3. Berarti ini harusnya ya jawabannya betul ya, incomplete apa incorrect. Number 6, he has often become angry during meetings. Dia tuh sering kali marah selama di meeting ada pertemuan dia sering marah. He has, oke, ini present perfect ya, berarti present perfect. Present perfect dari become adalah ya become juga karena dia verb 1-nya become, verb 2-nya became, verb 3-nya become. Oke? Betul ya? Ini betul, ininya juga betul verb 3. Yeay. Nomor 7, she has already rode her horse in the park. Oke, ini kayaknya lebih karena nggak hafal daftar kata kerja deh. Verb 1-nya ride, verb 2-nya rode, verb 3-nya ridden. Jadi harusnya kalau sudah ada has, berarti ridden. Dia itu jarang menunggangi kuda di taman. Oke, betul ya jawabannya incorrect ya. Having saw the film, saw, verb 1-nya see, verb 2-nya saw, verb 3-nya seen. Berarti
Having seen. Oke, jawabannya incorrect. Having seen the film, he was quite disappointed. Habis nonton film itu, dia agak kecewa. Mungkin filmnya is not as good as he thought. Mungkin ya, tidak sebagus yang dia kira, yang dia pikir. Tom has thought about taking the job. Tom sudah memikirkan tentang apa? Mengambil pekerjaan itu, maksudnya melamar pekerjaan itu. Setelah about preposition diikuti sama verb in. Betul. Oke. Jawabannya betul. You might have respond more effectively. Ayo, kenapa jawabannya correct? Might have posisinya sama kayak ini masalahnya sama kayak yang should have complete yang ini. Should have completed, ini juga might have responded. Kan dia respond verb satunya, verb 2 dan verb 3 sama. Past participalnya responded. Kenapa pakai ed? Karena dia adalah bentuk regular verb. Ya kan? Regular cuma tambahin ed aja. Oke, Kendra. Berarti salah berapa nih? 1, 2, 3. Yeay, salah 3 deh. Ya udah. Nanti dicoba lagi yang lebih bagus ya. Nanti insya Allah kita mulai lagi jam 3 ya. Oke, kita dulu sekian dulu dari kakak. Nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.